Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh disolatkan di dalam agama kita. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak sepantasnya kata Allah Subhanahu wa taala bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman besertanya meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah golongan-golongan yang dekat dengan kita, yang ada kaitan keluargaan dengan kita. Orang-orang musyrik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menyerang umat Islam. Orang-orang musyrik kategori yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang yang menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah gunung-gunung, ada yang menyembah gua-gua, ada yang menyembah bebatuan, ada juga yang menyembah tempat-tempat yang lain yang dianggap sebagai tempat yang angker atau tempat yang bisa mendatangkan magic pada mereka atau tempat yang mereka takuti. Tempat seperti itulah tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembah. Karena pada dasarnya semua adalah makhluk Allah. Ada juga di antara sebagian masyarakat kita yang menyembah lautan. Laut yang luas dipandang akan memberikan mudarat dan manfaat bagi hidup dan kehidupannya, sehingga dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal lautan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita bisa mengambil manfaatnya, di antaranya ikan-ikan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga air laut yang bisa kita jadikan sebagai bahan masakan, yaitu garam yang sungguhnya sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Dan berikutnya adalah orang munafik. Orang munafik adalah orang yang tidak disolatkan di dalam agama kita. Yang dimaksud munafik adalah munafik aqaidi, akidahnya munafik. Benar-benar dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun dalam mulutnya dia beriman. Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mensolati orang-orang yang mati di antara kalian selama-lamanya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Yang maksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia wafat. Namun sungguhnya tidak menutup kemungkinan bahwa ayat ini juga berlaku kepada siapapun yang munafik secara akidahnya. Karena pada hakikatnya setiap orang yang munafik secara akidah itu, kalau dia dalam keadaan seperti itu sampai akhir hayatnya, maka tidak perlu untuk disalatkan, sebabkan dia sama saja dengan orang-orang kafir yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang melakukan dosa besar seperti orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, orang-orang yang mati dalam keadaan berzina umpamanya, atau orang-orang yang mati dalam keadaan minum-minum khamar, atau orang yang mati dalam keadaan mempunyai hutang yang banyak yang memang dia tidak membayarnya, boleh atau tidak disalatkan dalam agama kita. Sungguhnya kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, orang-orang yang seperti itu masih dianjurkan kepada umat Islam untuk mensalatkannya,
selama dia mati dalam keadaan muslim. Namun walaupun demikian, bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin, segianya tidak mensolatkan orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW juga tidak mensolatkan orang-orang yang melakukan dosa besar, namun tetap mengatakan kepada para sahabat-sahabat beliau agar mereka senantiasa mensolatkan saudara-saudara mereka yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Kesimpulan bisa kita ambil, semuanya orang-orang yang mati melakukan dosa-dosa besar itu pada hakikatnya tetap kita salatkan. Namun bagi seorang imam atau seorang pemimpin, dia tidaklah dianjurkan untuk mensalatkannya agar tidak menjadi contoh bagi orang-orang sesudahnya. Dan yang terakhir, mari kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan umat Islam ketika kita sudah meninggal dunia, mereka tetap mendoakan kita semua, khususnya kepada keluarga-keluarga yang kita tinggalkan, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, dan begitu juga cucu-cucu kita. Dan tentunya agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keampunan kepada kita atas doa-doa ikhlas yang didoakan oleh umat Islam sepeninggal kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.